saat ini sih emang pilihan aku ya. Maksudnya emang pengen fokus sama anak-anak di rumah gitu. Jadi walaupun misalnya ada tawaran-tawaran pun aku belum berani ambil karena anak-anak tuh masih pada kecil, nempel banget Iya. sama aku. Dan aku tuh bukan tipe yang kayak ya udah gue titipin, gue tenang gitu. Aku nggak, aku lebih kayak tenang kalau ngerjain sendiri gitu. Tapi emang sama suami juga maksudnya udah ada ketentuan gitu tanpa dibantu babysitter kah atau keluarga kah atau seperti apa? Babysitter ada, babysitter ada omanya juga. Tapi tetap aku tuh kalau untuk anak kayak harus fokus gitu loh. Jadi walaupun ada babysitter tuh cuma temenin main, yang mandiin tetap aku, terus dimakannya aku, terus tidur tetap sama aku. Itu jedanya berapa tahun kak? Yang satu sekarang yang pertama umur 2,5 tahun, yang kedua sekarang setahun 2 bulan. Tahun 2. Nah, ini kan jaraknya mepet tuh kak. Gimana sih maksudnya menjadi ibu 2 anak gitu dan pernikahan juga kan maksudnya langsung gitu kan, abis nikah langsung dapat anak gitu. Seperti apa sih kak? Atau memang merasa nggak bebas lagi atau seperti apa? Sebenarnya kalau urusan bebas nggak bebas udah jelas beda, udah nggak kayak dulu. Pergi udah nggak bisa sembarangan kemana-mana, nggak bisa nongkrong sama temen segala macam. Tapi nggak masalah sih buat aku, hal-hal kayak gitu nggak masalah sih. Malah aku tuh kayak happy sih punya anak gitu, suami juga sih. Walaupun yang kedua itu emang nggak direncanain ya, yang kedua tuh emang gara-gara kemarin COVID. Oke. Jadi pada di rumah mulu. Udah deh, tadinya tuh planningnya tuh anak yang pertama umur 3-4 tahun baru kita program anak kedua. Tapi ternyata Allah berkata lain, jadi ya udah nggak apa-apa. Sekalian capek kalau kata orang-orang. Bisa dibilang kebobolan dong. Iya, kebobolan lah itulah tepatnya. Nah, perjuangannya seperti apa kak menjadi ibu 2 anak dengan usia yang cukup mepet gitu kan? Jujur capek banget. Pasti ibu-ibu luar sana yang anaknya jaraknya dekat juga pasti ngerasain yang sama, karena aku banyak kayak dengar curhatan moms di luar sana juga kan. Tapi walaupun capek banget tapi fun juga sih, tapi seru juga gitu. Terus kayak senang aja ya udah 2 gitu anak. Begitu cewek-cewek kan anak-anak. Nah, untuk suami sendiri maksudnya masih tetap kerja juga kah atau memang pure sekarang ngebantu nih untuk jaga anak tapi ngurusin bisnis yang lain Suami gitu? tetap kerja. Oke. Nah, terus gue mau nanya apa ya? Ya. Udah punya 2 anak putri ini, masih pengen punya laki-laki? Masih pengen. Itu aku sama Rizky emang pengen program punya anak cowok, tapi nggak tahu sih nanti sih. Tapi sekarang benar-benar berasa aku tuh capek banget. Nah kan yang kedua kebobolan. Nah yang ketiga tetap ngejaga nggak sih? Jangan, aku jaga sih karena aku nggak pakai KB, jadi harus benar-benar dijaga. Kenapa sih kak nggak mau pakai KB? Nggak, gimana ya, nggak mau aja sih. Udah gitu ditambah dengar kalau KB tuh katanya kalau nggak cocok bisa begini, aku jadi kayak parno duluan gitu. Selama 3 tahun ini nih banyak nolak kerjaan syuting gak sih? Sampai berapa judul gitu yang ditolak sama Kak Azania demi ngurusin sang buah hati nih? Aduh, pokoknya yang aku terima yang kerjaannya kadang berhubungan sama anak itu udah pasti. Terus kayak kerjaan di rumah, kayak endorse di rumah itu masih aku terima. Tapi kalau yang kayak syuting, stripping, FTV nggak dulu. Film gitu-gitu nggak dulu sih. Nggak bisa ditinggal banget, bener-bener nggak bisa ditinggal. Itu ditargetin kah sampai kapan gitu untuk vakum dulu nih untuk fokus jadi ibu? Sampai anak-anak udah mulai bisa agak lepas dari aku sih kayaknya. Mungkin sekitar mungkin 1-2 tahun lagi sih kayaknya. Tapi kadang juga ya, itu kan cuma baru rencana sih. Di rumah kadang suka kangen gak sih kak? Kayak misalnya aduh gua kangen nih ke lokasi syuting, terus iya syuting. Sih, kadang ngeliat teman-teman syuting kadang pasti ada kangen juga, karena kan di lokasi seru kan, suka seru-seruan bareng gitu. Jadi ada kangen-kangennya ada. Nah untuk melampiasinnya gimana sih? Entah itu ngeprank suami kah atau seperti apa gitu? Ngeprank suami kah untuk melampiasin rasa kangennya nih buat acting nih? Nah itu dia, aku konten aja tuh YouTube kayak jalan-jalan gak jalan gitu loh, karena emang ngurusin 2 anak kan kayak nggak gampang gitu kan. Pengen tuh buat prank-prank kayak gitu ngerjain Rizky, cuma belum kesampaian, mungkin nanti nih. Karena selama ini dia nge-prank aku mulu. Orang-orang pada request kan, prank Rizky deh gantian, kesel banget liatnya, banyak kayak gitu. Mungkin nanti sih. Yang paling parah di prank sama Rizky apa sih? Yang paling parah? Dia pura-pura mau ketemuan sama cewek waktu itu di Bandung. Oke. Aku lagi hamil, makanya banyak yang hujan. Dia ketiga banget sih ngerjain istrinya gini. Kita memang bener-bener kayak bercanda sih waktu itu. Dan aku tuh bener-bener nggak tahu. Jadi dia itu kerjasama sama videografer aku. Udah standby kamera gitu. Aku lagi nyuapin anak tuh, lagi hamil, lagi nyuapin. Tiba-tiba kayak dia mencurigakan gitu. Pas aku mau lihat HP-nya nggak boleh gitu kan. Terus pas aku lihat
bener-bener ada chat cewek dan ada foto cewek, maksudnya kayak wah udah di situ langsung kayak pecahnya di situ. Itu konyol sih, itu bener-bener agak-agak shock juga, sumpah dalam hati gue lagi hamil ya dalam hati gue. Aduh. Tapi sempat kerepotan gak sih kak? Maksudnya ngurus anak tapi juga masih banyak endorse-endorsean yang masuk gitu. Repot. Itu berasa sih, itu berasa banget. Nah nggak bagi waktu biasanya ngerjainnya kalau pas anak lagi tidur kah atau seperti apa atau gimana? Sementara, nah itu dia ribetnya lagi nih, anak aku kalau misalnya berdua-duanya kan tidur bareng nih kalau tidur siang. Mereka nggak bisa aku tinggal, aku cabut bentar aja udah kayak magnet. Makanya tuh si Rizky tuh sampai kayak kamu jangan kemana-mana ya, karena kalau aku keluar doang bisa aku ambil makan atau apa ke dapur tuh pasti ada yang melek. Jadi segitunya, jadi kalau misalnya aku buat endorse ya udah mereka bangun, mending jangan ditidurin deh, liatin mama bikin endorse aja. Kadang mereka ngerti sih, kadang ngeliatin doang. Berarti kalau ada pekerjaan anak-anak suka dibawa gini? Iya, pasti dibawa sih, pasti dibawa. Terakhir kak, bahagianya punya anak dua seperti apa nih saat ini? Aduh, masya Allah banget. Anak-anak aku tuh masya Allah banget, pinter-pinter, cantik-cantik, ya Allah. Alhamdulillah banget. Jadi kalau ngeliat muka mereka aja tuh lagi capek tuh udah hilang gitu, gemes setiap hari. Terus ada aja gitu tingkah-tingkahnya tuh ada yang bikin aku sama Rizky tuh kayak ya ampun pinter banget sih ini anak, ya ampun pinter banget sih. Siap.